Bunda Zizkia udah keren baca. Jadi kalau Allahumma makhroja kurang komplit. Tambah satu kata lagi. Allahumma rzuqni makhroja. Allahumma rzuqni makhroja. Ya Allah, anugerahkan kepadaku jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kuhadapi. Oke ya Bunda Zizkia dan teman-teman yang lain. Jadi istiqomahkan di sujud terakhir bacaan doa Allahumma rzuqni makhraja sebanyak 11 kali. Kita minta kepada Allah, dengan keberkahan doa ini Allah akan memberikan setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi teman-teman dengan jalan keluar terbaik. Oke ya. Salah pencet. Kita cek Mommy, Maimi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek cute, waalaikumsalam. Yusneli Eli, hadir Umi, alhamdulillah hadir. Bunda Kalista Naila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anonymous, assalamualaikum. Oke ya, kita cek lagi ke bawah. Bunda Fauzia Siombing, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nai, saya sudah istiqomah Ustazah, alhamdulillah. Kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi teman-teman, segera Allah berikan jalan keluar. Kalaupun jalan keluarnya belum kita temukan teman-teman, kita tetap bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang sudah hadir di room Uni Rodatul Jannah, jangan lupa tap-tap layar olahraga jari ya kan teman-teman, dan posting ulang atau bagi-bagi tautan. Teman-teman yang belum berteman dengan Uni, silakan pencet tanda merah berteman dengan Uni, bersahabat dengan Uni sampai ke surga. Mudah-mudahan kita saling bisa menasehati. Bunda Suliani Ani, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Hadir Medan Horas Bah gitu teman-teman. Mudah-mudahan Medan sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Bunda Silvi mohon izin bergabung. Ayo kita bergabung. Mudah-mudahan bergabungnya kita, duduknya kita di room Uni Rodatul Jannah, Allah berikan keberkahan, Allah limpah ruahkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bunda Aniza dari Malaysia hadir. Alhamdulillah hadir Malaysia. Mudah-mudahan Malaysia sehat selalu. Malaysianya di mana Bunda Aniza? Mai Rahman aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilara Kisara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosida Saibe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makassar hadir. Apa kabar Makassar? Sehat terus ya Makassar. Bunda Anif 2, pertanyaan saya kelewat Uni. Ya, ini Uni scroll dari bawah ya. Akia 157, makasih sudah diposting ulang. Oke. Fauzia Siombing mohon izin diamalkan Uni. Iya. Uni izin, Uni kasih izin ya kalau Uni itu apa? Ajas tukum. Ya, ajas tukum ya kan teman-teman, tinggal bilang qabil tu. Oke, mana ya pertanyaannya yang kelewat? Oke, Bunda Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Amo Gemoy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah posting ulang. Bunda Anif 2, Ustazah, kalau di RT ada simpan pinjam, lalu ada bagi hasil, apakah termasuk riba? Kalau ada simpan pinjam teman-teman, di situ apakah riba kalau dia bagi hasil? Teman-teman, kalau akad dari simpan pinjam kita, ini pinjam ya, simpan pinjam. Uni ulangi, kalau disimpan pinjam kita ada akad bagi hasil teman-teman, itu tidak riba. Tapi kalau akadnya bukan akad bagi hasil teman-teman, itu riba. Apa contohnya riba? Uni contoh. Saya pinjamkan duit 10.000. Nanti kalau kembali 11.000 ya. Nah, itu namanya riba. Meminjamkan sesuatu, disyaratkan kelebihannya di awal, itu namanya riba.
Atau sebaliknya, Bu, tolong pinjam saya uang. Nanti 10.000, nanti saya akan kembalikan 11.000. Nah, itu teman-teman termasuk riba. Tapi kalau akadnya adalah akad bagi hasil, misalnya hasilnya modal 20, nanti hasilnya tahun depan bisa 50. Berarti teman-teman untungnya 30 dibagi 2. Itu bukan akad riba. Oke teman-teman, hati-hati bagi ibu-ibu yang pinjam panci. Yang pinjam panci, contoh begini. Pagi-pagi tiba-tiba teman kita datang teman-teman. Besti, ya pinjam dong panci, saya mau bikin pempek. Nanti pas balikin panci, aku akan kasih 1 piring kecil empek-empeknya. Kalau ada akad di depan, janji untuk memberi 1 piring kecil teman-teman, walaupun yang mengucapkan adalah orang yang meminjam panci teman-teman, itu tetap dihukumkan riba. Atau sebaliknya, kita yang meminjamkan panci mensyaratkan. Contoh, Uni pinjam dong panci, aku mau bikin pempek. Terus Uni yang punya panci menjawab, oh silakan ambil pancinya, nggak apa-apa. Nanti pas ngebalikin pancinya, tolong ya Uni mau deh 1 piring kecil empek-empeknya. Kalau syarat kelebihan yang diucapkan pas kita pinjam meminjam teman-teman, itu namanya riba. Oke Bunda Anifku sayang, tapi kalau akadnya bagi hasil itu enggak riba. Oke. Bunda Zizkia, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna. Apakah sama saja teman-teman? Ketika kita berdoa Allahumma rzuqni makhraja, artinya, ya Allah anugerahkan kepadaku jalan keluar terhadap kesulitan yang kuhadapi. Kalau Allahumma rzuqna makhraja, artinya, ya Allah anugerahkan kepada kami. Apa yang dianugerahkan kepada kami? Jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi teman-teman, kalau ni bunyinya itu artinya saya. Kalau bunyinya na, itu artinya kami. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna makhraja. Oke teman-teman, istiqomahkan baca doa ini supaya Allah mudahkan setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Setiap musibah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita teman-teman, dengan istiqomah baca doa ini di sujud terakhir 11 kali teman-teman, Allah akan mudahkan jalan kita. Allah akan berikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Santa Banten, gimana Umi kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat, Uninya sehat. Dan teman-teman yang hadir di room Uni Raudatul Jannah, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Umi Nani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santan Banten, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai, terima kasih sudah bagi-bagi tautan. Ibu Nyai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi Azril 29. Maaf Uni, kalau sedang haid, apakah rambut yang rontok harus dikumpulkan Uni? Teman-teman, ketika kita haid, rambut kita rontok, apakah perlu dikumpulkan Uni? Teman-teman, mengumpulkan rambut yang rontok, baik haid atau tidak haid teman-teman, baik ketika nifas atau tidak nifas, baik ketika berhadas atau lagi suci teman-teman, harus dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan rambut kita yang rontok Uni? Ketika rambut kita yang rontok kita buang sembarangan teman-teman, dilihat oleh yang bukan mahram teman-teman, haram hukumnya. Jadi rambut kita yang rontok teman-teman,
dilihat yang bukan mahram, haram hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita haid atau lagi nifas, rambut yang rontok itu dianjurkan teman-teman, dikumpulkan, kemudian dimandikan bersamaan ketika kita mandi wajib haid atau mandi wajib nifas. Dianjurkan ya teman-teman, dianjurkan. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan untuk ikut mandi bersama kita. Tapi mengumpulkan rambut yang rontok supaya tidak terlihat oleh yang bukan mahram itu mesti teman-teman. Jadi jangan dibuang rambut yang rontok itu sembarangan. Ke tong sampahkah teman-teman tanpa dibungkus, jangan. Bisa jadi nanti sampah itu dibuka oleh orang sampah, maka terlihatlah rambut kita. Jadi cara amannya teman-teman, masukkan ke dalam plastik hitam, lalu diikat, baru dibuang. Oke ya Bunda Dewi Nazril. Uswa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Uni, amin. Amin ya rabbal alamin. Doa bidoa untuk Ibunda Uswa dan teman-teman Uni yang hadir di room Uni Raudatul Jannah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita, panjang umur fi taatillah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Akia 157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita scroll lagi ke bawah pertanyaan teman-teman. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar, olahragakan jarinya, posting ulang, bagi-bagi tautan, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Dan teman-teman yang belum berteman dengan Uni, silakan berteman dengan Uni. Uni berharap kita semua bisa berteman sampai ke surga dan bisa saling syafaat mensyafaati. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Mukibah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di room Uni Raudatul Jannah. Oke ya. Bunda Amoy Gemoy, Bunda Umu Alif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunani Ilyas, kalau sedih baca doa apa Za? Kalau kita sedih teman-teman, banyak zikir yang bisa kita baca. Apa itu? Bisa zikir kita solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya kan teman-teman? Boleh juga salawat yang lain, salawat busyra, boleh teman-teman. Salawat tibil qulub, boleh teman-teman, ya kan? Boleh istighfar diperbanyak. Sedih itu karena apa, ya kan teman-teman? Perbanyak istighfar atau baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baca zikir itu perbanyak boleh. Baca zikir Nabi Yunus itu dahsyat teman-teman. Nabi Yunus teman-teman, ketika berada di perut ikan, maka zikir beliau adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teman-teman, ketika kita ada masalah, ketika kita lagi sedih teman-teman, maka zikir terbaik kita teman-teman adalah istighfarnya Nabi Yunus. Apa itu istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau boleh juga teman-teman, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh teman-teman. Dan kalau kita sedih teman-teman, baca Al-Quran. Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu penyembuh. Maka dengarkanlah Allah berkalam. Maka dengarkanlah kalam-kalam Allah dengan cara kita membaca Al-Quran. Oke ya Bunda Yunani Ilyas. Jadi kalau kita sedih teman-teman, harus tahu kita apa yang menjadi akar masalah dari kesedihan kita. Jangan pernah kesedihan itu berlarut-larut di dalam diri kita. Selesaikan cepat.
Apa yang menjadi biang keladi dari sedihnya kita, itu harus dipangkas teman-teman. Jangan pernah sedih dalam waktu yang lama. Itu akan menyiksa diri kita. Oke teman-teman, selidiki, cari apa yang menyebabkan kita sedih. Ketika kita sudah mengetahui sebab sedih kita teman-teman, maka cepat-cepatlah mendekat kepada Allah. Cepat-cepatlah minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat. Ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, maka sabarlah. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, maka bersyukurlah. Jadi teman-teman, semua itu adalah ujian dari Allah. Baik itu nikmat teman-teman, itu ujian dari Allah. Ketika Allah beri kita nikmat, apakah kita menjadi manusia yang bersyukur atau manusia yang ingkar nikmat? Manusia yang tidak bersyukur. Ketika Allah uji kita dengan musibah, apakah kita orang yang sabar atau justru suka menyalahkan yang lain? Oke teman-teman, mudah-mudahan ketika kita diberi oleh Allah nikmat, kita bisa bersyukur. Ketika Allah berikan musibah, kita sabar. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bunda Yunani Ilyas. Bunda Siti Nur Hasanah, terima kasih sudah posting ulang. Anif 2, terima kasih sudah bagi-bagi tautan. Oke ya, kita cek lagi. Bunda Novi Susi Murni, makasih sudah posting ulang. Oke ya. Oke. Ustazah, pinjam uang PKK di RT saya, pinjam 500.000. Per bulannya 100.000. Gimana tuh? Berarti sudah ditetapkan. Itu bukan akad bagi hasil. Yang diperbolehkan meminjam ada kelebihannya itu dengan akad bagi hasil. Enggak ditetapkan di awal. Contoh, kita meminjam uang 500.000. Harus dibayar dalam jangka 5 bulan, per bulannya 110.000. Artinya 5 bulan menjadi 550.000. 50.000 ini teman-teman, ini riba. Karena apa? Kita mengambil manfaat lebih dari uang yang kita pinjam. Oke? Tapi kalau akadnya bagi hasil teman-teman boleh. Tapi kalau sudah ditetapkan kamu kalau pinjam duit 500.000 per bulan bayar 110, 5 bulan lunas. 50.000-nya ini riba. Oke ya. Ruzi, Bunda Ruzi. Bunda Dewi Azri, makasih udah bagi-bagi tautan. Bunda Indrawati, terima kasih sudah bagi-bagi tautan. Bunda Wilda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai Rahman aja, apa kabar kawan? Siapa kawan Wak Koyo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai Rahman, siapa nih Mai Rahman ini ya? Kawan Uni yang di mana nih? Sundari Anti, sudah posting ulang, terima kasih. Bunda Yati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tri Mulyani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mutira Hati, Uni cantik, Masya Allah, tabarakallah. Teman saya kan kerja di bulan Ramadan, tidak bisa sholat tarawih berjamaah, jadi sholat tarawihnya sendiri boleh. Teman-teman, bulan Ramadan, sholat qiyamul lail kita itu adalah tarawih. Kalau kita kerja nggak bisa berjamaah, lakukan sendiri. Bagaimana niatnya Uni? Aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau kita lakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Kalau kita lakukan 4 rakaat dengan 1 salam teman-teman, niatnya aku niat sholat sunnah tarawih 4 rakaat lillahi ta'ala. Oke ya, boleh kok. Sholat tarawih itu sunnah dan boleh berjamaah, boleh sendiri. Oke ya, Bunda Mutiara Hati.
Bunda Aniza dari Kedah. Alhamdulillah, Kedah Malaysia. Sehat selalu ya Bunda Aniza. Bunda Lestari Uni, kalau membayar fidyah, ini kayaknya kok nggak bagus ya. Uni, kalau membayar fidyah paling tepat dikasihkan kepada siapa Uni? Kepada orang yang membutuhkan. Boleh kepada saudara kita Uni, boleh. Selama saudara kita membutuhkan, boleh diberikan kepada saudara kita. Kalau tidak ada saudara kita yang membutuhkan teman-teman, boleh diberikan kepada orang yang lebih jauh. Apakah tetangga kita, atau tetangga jauh kita, atau sahabat kita boleh. Oke teman-teman, kalau kita sudah tidak punya saudara yang membutuhkan. Oke ya. User 92333, Pariaman hadir. Alhamdulillah, selamat bergabung Pariaman dengan Room Uni Raudatul Jannah. Mai Rahman siapa ya? Baru pulang nak? Ya. Oke, kita lanjut. Bunda Aisyah, Ustazah, kalau salat sendiri di rumah itu dilakukan berapa rakaat? Ustazah, makasih penjelasannya. Teman-teman, sholat tarawih itu boleh 8 rakaat, kemudian 3 rakaat sholat witirnya. Atau mau 20 rakaat dan 3 witirnya. Bunda Aisyah boleh pilih. Saya mau yang 11 rakaat 8 plus 3. Boleh, silakan. Saya mau 20 rakaat plus 3 sholat tarawihnya. Boleh. Jadi boleh dipilih ya teman-teman. Boleh dipilih. Tunggu, kok kurang bagus ya posisinya nih. Nah, oke ya. Boleh dipilih. Oke Bunda Aisyah. Tuti, Umi mohon doanya, aku mau umroh awal puasa tapi aku kena sakit ambeien. Sudah berobatkah dengan dokter? Maka teman-teman, kalau kita sakit ambien itu dibawa berjalan sakit banget katanya ya teman-teman. Kalau bisa berobat dulu dengan dokter karena awal puasa masih sebulan lebih lagi. Kalau bisa ambeiennya Ibu Tuti sembuh dulu. Karena nanti akan susah, satu, melakukan perjalanan. Yang kedua, karena sholat kita banyak banget nanti di Masjid Madinah atau di Masjidil Haram. Sholat sunnahnya banyak, mengkodok sholat segala macam teman-teman. Itu biasanya orang kalau ambeien itu turun naik itu akan semakin sakit. Jadi pastikan teman-teman bahwa berobat dulu sebelum berangkat. Sehat badannya. Oke ya Bunda Tuti, datang ke dokter dulu ya. Oma Nyai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Uni, amin amin ya rabbal alamin. Ustazah, boleh nggak kalau fidyah di ibunya dikasih ke anaknya miskin, ibunya sudah meninggal? Rahen. Ustazah, boleh nggak kalau fidyah ibu dikasih ke anaknya? Anaknya miskin, ibunya sudah meninggal. Siapa yang bayarin fidyah kalau ibunya sudah meninggal itu? Bunda Rahen? Oke. Kita cek lagi. Oke. Awa. Apa doanya? Doa apakah Awa? Oh, Bunda Awa. Assalamualaikum Teteh. Ustazah mau tanya, gimana kalau mendoakan anak supaya cepat nurut suruh sholat? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Teman-teman, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, punya anak yang taat kepada Allah, punya anak yang selalu mengerjakan sholat, punya anak yang cinta kepada Allah, yang patuh kepada Allah,
punya anak yang patuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman, maka di antara doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Oke ya teman-teman. Atau boleh doanya dibaca apa? Allahumma barik li fi auladi wahfazuhum wala tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Apa artinya Uni? Ya Allah, berkahi untukku anak-anak dan keturunan yang Engkau jaga dia ya Allah, yang Engkau pelihara mereka ya Allah jika berada di tempat yang berbahaya. Beri taufik kepada kami ya Allah, anak-anak yang patuh kepadamu ya Allah, dan anugerahkan kepadaku ya Allah. Terakhir apa? Jadikan anugerahkan kepadaku anak yang birru walidain. Kalau teman-teman mau doa ini, boleh buka nanti video Uni. Setelah live dengan Uni, buka video. Video yang pertama itu kan doa ya teman-teman. Nah, di tulisan paling bawah itu ada kumpulan doa. Jadi teman-teman pencet dulu video, misalnya video nomor 1 atau nomor 2. Nomor 2 deh. Video nomor 2 teman-teman pencet dulu. Ya kan? Setelah itu paling bawah itu terlihat kumpulan doa-doa. Nah, teman-teman boleh pencet kumpulan doa-doa. Di situ ada berbagai macam doa. Doa mohon anaknya mau sholat, nurut sama ibunya, lembut hatinya. Ada teman-teman. Nah, di antara yang bisa kita lakukan teman-teman, supaya anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah teman-teman, maka lakukanlah sedekah di setiap hari lahir anak kita. Misalnya anak kita si A lahir di hari Rabu, maka bersedekahlah untuk anak kita si A yang lahir di hari Rabu. Allahumma taqabbal min sebut nama anak kita si A. Ya Allah, terimalah sedekah dari anakku yang bernama A. Oke teman-teman. Kalau ada anak kita bernama B lahir di hari Selasa, teman-teman, boleh berpuasa di hari lahir anak kita. Berpuasa boleh bersedekah di hari lahir anak kita. Dan berpuasa di hari lahir anak kita juga boleh. Bahkan berpuasa di hari lahir kita juga boleh. Karena ketika Nabi Muhammad SAW, teman-teman, berpuasa di hari Senin, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" "Aku berpuasa di hari Senin karena itu adalah hari lahirku." Jadi teman-teman, Nabi Muhammad di setiap hari lahir beliau berpuasa. Bolehkah kita di setiap hari lahir kita berpuasa? Boleh teman-teman. Oke. Selanjutnya, di sholat malam kita, di sepertiga malam kita teman-teman, bangun. Kalau kita punya anak 4 orang, maka teman-teman sholat yang kita lakukan adalah 2 rakaat kali 4, 8 rakaat. 2 rakaat pertama untuk mendoakan anak kita yang bernama si A. 2 rakaat pertama sholat tahajud kita untuk mendoakan anak kita yang bernama si B. 2 rakaat ketiga untuk mendoakan anak kita yang bernama si C. Dan di 2 rakaat yang keempat untuk mendoakan anak kita yang bernama si D. Setelah itu tutup dengan sholat witir. Uni, anak saya 2 orang, Uni, berapa rakaat? Nah, 2 rakaat pertama sholat tahajud untuk mendoakan anak kita yang si A. Kemudian setelah itu lanjut 2 rakaat lagi untuk mendoakan anak kita si B. Setelah itu boleh tutup dengan witir atau teman-teman mau tambah sholat malamnya boleh. Oke ya, Bunda Awa.
Bunda Ani, di mana? Di mana-mana. Gimana kalau anak nggak mau sholat, sedangkan dia sudah dewasa? Apakah orang tua yang berdosa? Enggak, teman-teman. Ketika anak kita sudah balik, maka dosa ditanggung oleh masing-masing individu. Nah, coba kita cek semasa kecil, apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua? Apakah sebagai orang tua kita sudah mengajarkan anak kita sholat dengan benar? Apakah bacaan sholat anak kita sudah benar? Apakah kita sudah mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara berdoa yang baik? Apakah kita ajarkan kepada anak kita, nak, kalau kamu pengen dekat dengan Allah, kalau kamu pengen jadi anak yang soleh, solehah, rajinlah sholat, berdoalah kepada Allah, supaya Allah anugerahkan kepadamu kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi teman-teman, setelah balik anak kita nggak punya tanggung jawab dosa lagi untuk anak kita. Tapi ketika kita tidak mengajarkan pelajaran agama di rumah, tidak mengajarkan cara sholat yang benar, maka kita tetap akan dihukum oleh Allah. Kalau bisa teman-teman istighfar dulu kita. Istighfar pada Allah. Minta ampun kepada Allah atas kelalaian-kelalaian yang pernah kita lakukan di masa muda, sehingga kita tidak memberikan ilmu pengetahuan tentang agama kepada anak kita. Sampai-sampai kita tidak bisa mengajarkan bagaimana sholat yang baik kepada anak kita. Sampai-sampai kita tidak mengajarkan bagaimana puasa yang baik, bagaimana zakat yang baik, bagaimana haji yang mabrur. Kita tidak sempat mengajarkannya. Coba Uni tanya. Uni tajak teman-teman yang hadir di room Uni Raudatul Jannah nih, pertanyaannya ya. Teman-teman, pernahkah dulu di masa kecil mengajarkan anak kita cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, cara berhaji, berumroh yang benar? Pernahkah kita mengajarkan kepada anak kita, nak, yuk sholat supaya kita disayang Allah. Allah akan menyayangi orang-orang yang mendirikan sholat. Karena sholat itu, nak, adalah tiang agama. Kalau tiangnya nggak kokoh, nak, maka agama kita akan goyah, iman kita akan hancur, nak.